Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kapolresta Padang, Kombes Pol Imron. Yang saya hormati Kabid Propam, Kombes Pol Eko Ruji. Dan yang saya banggakan rekan-rekan media, baik TV, online maupun surat kabar. Bersyukur kita pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rilis kasus terkait dengan tindak pidana narkoba. Sebelum saya menyampaikan rilisnya, ada satu hal yang penyampaian dari Bapak Kapolda. Saya akan sampaikan apa yang menjadi kaitannya yang menjadi atensi dari Bapak Kapolda. Penyampaian Kapolda begini, saya sudah tegaskan dalam Commander Wish di awal saya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat tahun 2021 bahwa prioritas utama yang harus menjadi atensi adalah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Masa seorang anggota Polri yang harus memberantas peredaran narkoba, anggota yang harus memberantas peredaran narkoba ilegal justru mengonsumsi narkoba. Ini tidak bisa ditoleransi. Tetapi biarlah proses hukum yang berlangsung secara objektif. Yang jelas, saya tidak pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar ketentuan hukum, meskipun itu anggota saya sendiri. Itu adalah penyampaian dari Bapak Kapolda, mohon yang menjadi perhatian dari rekan-rekan sekalian. Jadi intinya bahwa beliau tidak pandang bulu, walaupun anggota sendiri tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian terkait dengan kasus narkoba ini, kita sampaikan bahwa Polresta sedang melaksanakan kegiatan operasi tumpas bandar di tahun 2022. Memasuki hari ke-11 dari 14 hari yang direncanakan, hasil operasi tumpas ini adalah bandar, sasarannya adalah bandar narkoba dan obat-obatan terlarang. Hasilnya dalam operasi yang dilaksanakan oleh Polresta dan jajarannya termasuk Polsek dapat disampaikan untuk hasil sementara. Untuk target operasi 3 orang sudah terungkap. Yang pertama inisial RD, umur 34 tahun, suku Minang, pekerjaan nelayan, alamat Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Kemudian yang kedua adalah inisial M, umur 20 tahun, suku Minang, pekerjaan kuli, alamat Jalan Gunung Pangilun, Kota Padang. Kemudian yang ketiga adalah inisial RM, umur 31 tahun, suku Minang, alamat Lubuk Minturun, Kota Padang. Dan 17 non-TO yang sudah diamankan dengan barang bukti juga telah diamankan. 1 narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 44 gram. Yang kemudian yang kedua adalah narkoba jenis ganja dengan berat 244 gram. Dengan jumlah tersangka sebanyak 23 orang, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Itu adalah hasil operasi tumpas bandar tahun 2022 yang dilakukan oleh Polresta dan jajarannya. Kemudian menyangkut kasus yang kita sampaikan sekarang adalah yang terjadi adalah pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu yang terjadi di Jalan Purus nomor 1
RT 02 RW 3 Kelurahan Purus dan di dalam kamar hotel kawasan Ranah, Kota Padang, hari Rabu tanggal 21 April 2022. Tempat kejadian tadi sudah kita sampaikan. Kemudian pelaku yang pertama adalah BS yang biasa dipanggil K, umur 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Purus, Kelurahan Purus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua adalah Kompol BA, panggil B, umur 49 tahun, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polisi SPN Padang Besi, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana kejadiannya hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB. Adapun barang bukti yang pertama adalah 11 paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian yang kedua, 1 set alat hisap narkoba golongan 1 yang terdiri dari bong, pipet, kaca piret, dan mencis. Kemudian yang ketiga adalah 2 unit handphone merek Nokia warna hijau dan Apple warna putih. Pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 1 Yunto pasal 112, ayat 1 Yunto pasal 132, ayat 1 Yunto pasal 127, ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sebagai kronologis mungkin nanti akan disampaikan oleh Kapolresta. Silakan untuk Kapolresta bisa menyampaikan terkait dengan kronologis daripada kejadian penangkapan tersangka kasus narkoba. Silakan untuk kami persilakan. Terima kasih Bapak Kabid Humas, yang terhormat Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam, dan rekan-rekan media yang hadir. Kami menambahkan untuk kronologi singkat khusus tindak pidana narkoba ini yang terjadi di jajaran Polresta Padang, yaitu tadi malam sekitar jam 12:15 atau 00.15 hari Kamis tanggal 21 April 2022 dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan di salah satu penginapan yang ada di Ranah, daerah Padang Selatan, di mana dapat informasi adanya transaksi dan pesta sabu yang dilakukan oleh para pelaku. Informasi ini terus dikembangkan oleh anggota, kemudian dilakukan penggerbekan dan penggeledahan. Ditemukanlah 2 orang di sana, yang 1 orang lagi buron, 2 orang diamankan. Ditemukan barang bukti jenis sabu dan peralatannya di TKP. Pada saat yang bersangkutan ditangkap, digerebek, tersangka ini yang dari inisial B, anggota Polri ini melarikan diri, kemudian mendatangi Mako Polresta Padang. Pada saat melarikan diri, sampai di Mako Polresta Padang, dari penyidik membawa yang bersangkutan langsung kembali ke TKP awal. Dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti jenis sabu di sana dan diakui oleh yang bersangkutan sebagai kepemilikan yang bersangkutan. Saat ini kita masih dalam proses penyidikan. Kita lagi meminta keterangan lebih lanjut tentang proses barang ini berasal dari siapa. Mudah-mudahan ini bisa kita ungkap sampai ke bandarnya.
Untuk proses kita lakukan secara transparan sesuai dengan perintah Bapak Kapolda. Jajaran Polresta Padang yang sekarang di backup oleh jajaran Polda, kehadiran dari Bapak Kabid Humas dan dari Kabid Propam menambah keyakinan dari kami jajaran Polresta Padang bahwa komitmen Bapak Kapolda tidak main-main terhadap anggota yang terlibat narkoba akan diproses lanjut sampai ke persidangan nantinya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapolresta atas penyampaiannya. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan kasus pengungkapan ini. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Selain dari oknum ini, ada nggak keterlibatan dari oknum yang lain, Pak? Ya. Dalam kasus penangkapan itu ada nggak keterlibatan dari oknum lain, Pak? Intinya masih dalam proses penyelidikannya. Yang lain? Kedua tersangka Mungkin ini ada Kabid Propam mungkin boleh. bandar atau bagaimana, Pak? Ya, Kedua tersangka bandar atau pemakai? yang bersangkutan apakah bandar atau pemakai? Silakan. Sekarang masih dalam proses pendalaman dari kita ya. Yang jelas barang bukti itu kita temukan di kepemilikan yang bersangkutan. Soalnya juga ada timbangan digital, Pak. Ya. Ini dalam proses pendalaman dari kita. Karena tadi pagi baru kita ambil. Ini dalam proses yang bersangkutan, mudah-mudahan ini bisa normal untuk kita ambil keterangan. Bandara bagian darah. Kompol B ini waktu di TKP melarikan diri ke Polresta. Dia melarikan diri bukan ke Polresta. Dia melarikan diri ke satu tempat karena satu orang sudah diamankan. Kemudian kita mencari yang bersangkutan datang ke sini. Datang ke sini langsung diborgol oleh anggota. Kita bawa kembali ke TKP awal di tempat ini kita gerbong. Di sana kita temukan barang bukti lagi di dekat pintu atau lemari barang bukti dan diambil oleh yang bersangkutan. Untuk pidananya Pak, untuk kompol ini Pak, gimana Pak langkahnya Pak, untuk depannya Pak? Kalau pidana kita menyesuaikan dengan peradilan umum, kita proses seperti masyarakat sipil bahwa Polri hukum pidana berlaku sama dengan masyarakat lain. Kita kenakan dengan sampaikan dari Bapak Kabid Humas, yaitu dikenakan sanksi pidana pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Minimal ancamannya 5 tahun minimal. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk proses anggota Polri yang terlibat dalam narkoba. Saksi yang oknum itu bertugas di mana, Mbak? Apakah di Polda atau di Polresta? Yang bersangkutan bertugas di Sat Sabara, Dit Sabara, Polda Sumatera Barat. Dengan temuan ini apakah nantinya ada cek urin secara massal? Enggak ada. Nanti mungkin kegiatan sifatnya random saja. Untuk yang tersangka kompol ini apakah memang sudah TO sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ada nggak? Sebelumnya tidak ada. Dan adakah polisi lain yang diperiksa? Karena dia ada nggak selain beliau ini? Ada polisi-polisi lain yang diperiksa juga? Ada prediksi yang lain? Belum ada sampai hari ini, masih terfokus kepada beliau. Karena tadi malam kita ambil itu, beliau masih dalam keadaan sakau. Jadi mudah-mudahan ini normal, kita bisa ambil keterangan lebih lengkap terhadap itu. Kalau polisi ancamannya bagaimana Anda? Dibanding Prosesnya seperti apa nanti? sipil? Prosesnya seperti apa ya? Baik, jadi untuk personel Polri yang melakukan suatu tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang ini pada yang bersangkutan itu selain peradilan umum juga peradilan disiplin, ya, peradilan sidang disiplin nanti. Ini secara etika yang bersangkutan itu sudah jelas melanggar dan yang bersangkutan bisa dikenakan 2 pasal sekaligus, ya.
pasal 7 maupun pasal 11 di Perkap 14 tahun 2011 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Nah, di situ untuk sidang kode etik paling berat yaitu rekomendasi untuk diajukan PTDH atau pemutusan dinas secara dinas ya. Dia bisa direkom untuk di PTDH seperti itu, PTDH maupun PTDH. Nanti kita akan melihat sesuai dengan bukti maupun saksi yang ada. Makanya kita masih perlu pendalaman lebih, baik bukti-bukti yang ada sekarang ini maupun nanti pengembangan di lapangan seperti apa. Kita akan berkomunikasi dengan pihak Polresta. Dari Bid Propam Polda Sumbar sendiri juga akan berupaya mengembangkan kepada dugaan-dugaan yang mungkin ada keterkaitannya dengan anggota seperti itu. Dan ya, silakan. Sejak tahun 2022 ini apakah ini kasus pertama untuk Polri aktif atau ada kasus-kasus lain terhadap narkoba ini? Ada nggak sebelumnya? Lama. Di 2022 ini kayaknya 2022. Iya. 2022. Baru kali ini. Polri aktif. Yang Polri aktif. Cukup? Oke. Oke, terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Dan Ya. Sebagai informasi juga bahwa besok itu kita akan yang rencana gelarnya tanggal 27. Jadi besok pagi jam 8 akan dilakukan gelar pasukan ya, gelar pasukan terkait dengan operasi Ketupat Singgalang 2022 mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri. Ini sebagai informasi, mohon rekan-rekan bisa hadir untuk di acara pelaksananya di lapangan apel bukan Imam Bonjol ini ya. Terima kasih. Ini silakan diambil untuk foto kecil-kecil ya. Tapi yang ini harap Bang. Ini aja lah ya, tapi yang nggak perlu pakai sarung tangan kamu. Oke, sama korek api. Hating banget. Kamu digital lah, make up-nya aja lah. Make up. Oke, Pak. Ini laras ya. Ada telepon. Enggak. Ini apa? Ini